Untuk mewujudkannya, setiap P Anda harus selaras dengan lainnya dan dipandu oleh pernyataan positioning usaha Anda. Ayo lihat usaha Ayu untuk mengetahui bagaimana 4P dapat dikembangkan di seputar positioning usahanya. Pertama, produk. Dalam kasus Ayu, produknya adalah kue. Tapi, nilai unik yang ingin ditawarkannya bukan hanya kue. Ayu bertujuan membuat suasana hati pelanggan senang dengan kue yang bentuk dan warnanya kreatif. Karena itu, strategi produknya menyediakan kue dengan bermacam-macam bentuk dan warna, serta menyediakan setidaknya satu kue baru setiap minggu. Untuk mengembangkan strategi produk Anda, jawab pertanyaan berikut. Apa yang diinginkan pelanggan dari produk atau layanan Anda? Kebutuhan apa yang dipenuhi produk atau layanan Anda, dan fitur apa dari produk atau layanan Anda yang dapat memenuhi kebutuhan itu? Dan terakhir, apa bedanya produk atau layanan Anda dari pesaing Anda? Kedua, lihat harganya. Karena dia perlu berinvestasi dalam merancang kue kreatif, biaya yang dikeluarkan Ayu lebih tinggi daripada biaya pesaingnya. Artinya, untuk membuat keuntungan yang sama, Ayu harus menjual kue dengan harga lebih tinggi daripada pesaingnya. Kue Ayu menawarkan nilai lebih yang tidak dimiliki orang lain, jadi memberi harga lebih mahal masih dapat ditoleransi. Setelah meriset kesediaan target pelanggan untuk membeli produknya, Ayu memutuskan menambahkan biaya 10% dari harga pasar untuk sebuah kue standar. Perhatikan hal berikut ketika memikirkan strategi penentuan harga Anda. Harga Anda harus mewakili nilai produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Artinya, jumlah yang bersedia dibayar pelanggan untuk produk Anda. Jumlah tersebut harus memberi margin yang cukup selain semua biaya yang Anda keluarkan. Mengenakan harga lebih rendah daripada pesaing tidak selalu membuat produk Anda menjadi lebih menarik. Jika produk Anda memberi nilai unik, Anda bisa saja mengenakan harga lebih tinggi dari pesaing. Ketiga, lihat tempatnya, yaitu cara mendistribusikan produk atau layanan Anda kepada target pelanggan Anda. Target pelanggan Ayu adalah karyawan kantor di daerah sekitar lokasi tokonya. Toko rotinya merupakan saluran distribusinya. Dia harus menggunakan setiap peluang untuk menjual produknya ketika pelanggan melewati toko rotinya. Karena itu, mendekorasi toko roti menjadi penting jika ingin menarik pelanggan datang, dan desain toko rotinya harus menekankan nilai yang menyenangkan bagi para pelanggan. Strategi tempat Ayu adalah mendekorasi toko rotinya dengan warna cerah dan ceria dan sering mengubah tata letak di bagian depan tokonya agar selalu terlihat baru dan menarik. Dia juga memutuskan karyawannya harus ramah dan memakai seragam dengan warna yang sama cerahnya. Ayu juga bisa mempertimbangkan cara lain untuk mendistribusikan produk ke target pasarnya. Misalnya, layanan pengiriman mungkin adalah pilihan yang baik untuk para karyawan kantor yang tidak punya waktu untuk pergi ke toko roti. Untuk mengembangkan strategi tempat Anda, jawab pertanyaan berikut. Di mana biasanya target pelanggan Anda mencari jenis produk atau layanan seperti usaha Anda? Saluran apa yang terbaik untuk mendistribusikannya setelah mengetahui kebutuhan dan perilaku pelanggan? Apa yang dilakukan pesaing Anda? Apa yang bisa Anda pelajari dari mereka? Dan bagaimana Anda dapat menjadi berbeda? Terakhir, mari kita lihat bagian promosi. Promosi adalah bagaimana cara Anda mengomunikasikan kepada target pelanggan Anda tentang usaha Anda. Ayu perlu memastikan bahwa pesan yang dikirimkan kepada pelanggan selalu konsisten dengan positioning usaha
Apakah pesan dalam bentuk brosur, iklan di koran lokal, atau acara lomba membuat kue Anda sendiri, dan lain-lain. Ayu juga harus mempertimbangkan saluran komunikasi mana yang paling efektif untuk menjangkau target pelanggannya. Sebagai contoh, memasang papan pengumuman yang mencolok dan brosur di luar toko roti bisa menarik perhatian pelanggan. Jaringan sosial bisa juga jadi tempat yang baik untuk menjangkau pelanggan yang potensial. Jadi, Ayu bisa mempertimbangkan membuka fanpage dan memasang foto kue-kuenya dengan kutipan yang asik dan memotivasi. Program promosi penjualan harus selaras dengan positioning usahanya dan menekankan manfaat unik produknya. Misalnya, daripada menawarkan diskon promosi, Ayu bisa menawarkan alat tulis lucu yang gratis untuk setiap kali belanja. Untuk mengembangkan strategi promosi Anda, jawab pertanyaan berikut. Di mana dan kapan Anda harus berkomunikasi dengan segmen target? Kapan waktu terbaik untuk mempromosikan usaha Anda kepada mereka? Apa yang dilakukan pesaing Anda? Apa yang bisa Anda pelajari dari mereka dan bagaimana Anda dapat menjadi berbeda? Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari. Ringkasan. Anda sudah mempelajari segmentasi pasar dan positioning usaha, dan Anda memahami mengapa penting menentukan positioning yang jelas di pasar untuk mencapai visi Anda. Anda juga sudah mempelajari cara mengembangkan pemasaran campuran berdasarkan positioning usaha Anda. Kini luangkan waktu untuk membuat segmen pasar Anda, memilih target pelanggan Anda, menuliskan positioning usaha Anda, dan memutuskan strategi 4P Anda.